Shin Tae-yong temukan pengganti Marcelino Ferdinand di laga kontra Brunei. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dihadapkan pada pilihan sulit jelang duel kontra Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Namun, jelang TC skuad Garuda masalah datang tepatnya untuk lini tengah timnas Indonesia. Posisi gelandang serangan jadi sektor yang diprediksi akan banyak memunculkan kejutan. Masalah bermula setelah Shin Tae-yong merilis daftar 26 pemain skuad Garuda untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam. Dari daftar tersebut ada Marcelino Ferdinand yang dipanggil untuk laga ini. Hal ini jadi sorotan karena Marcelino masih menjalani cedera bersama KMSK Deinze. Akibat cedera tersebut, dia absen dalam beberapa pertandingan di klubnya. Menariknya, Deinze seolah memberikan sinyal bahwa pemain berusia 19 tahun ini tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dalam unggahan tentang Marcelino yang dilepas ke timnas Indonesia, mereka menjelaskan bahwa peran pemain kelahiran Jakarta ini adalah mendukung rekannya dan melanjutkan proses penyembuhan cedera. Marcelino akan melanjutkan rehabilitasi di Indonesia sembari mendukung rekan-rekan setimnya di babak kualifikasi, tulis KMSK Deinze dikutip dari laman Instagram resmi klub. Melihat dari daftar pemain yang dipanggil, posisi gelandang serangan diisi oleh Arhan Fikri dan Ricky Kambuaya. Menarik untuk menunggu Shin Tae-yong memilih pemain yang akan mengisi posisi tersebut. Namun, diprediksi pelatih asal Korea Selatan ini akan cenderung memberikan tempat kepada Arhan Fikri. Pemain berusia 18 tahun sudah diuji di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu. Dia bermain penuh dan tidak tergantikan saat skuad Garuda Muda melawan Taiwan U23 dan Kirgistan U23. Hasilnya, dia mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan penampilan yang solid. Bakat Arhan sudah diincar oleh Shin Tae-yong cukup lama. Shin sudah memantau Arhan sejak di timnas Indonesia U20 dan pemain tersebut sudah merasakan didikan kerasnya setelah TC panjang skuad Garuda. Kondisi ini memberikan pemain Arema FC ini memiliki kans yang besar untuk merakan debut di timnas senior. Namun, kesempatan tersebut tidak akan dia dapatkan dengan mudah. Ricky Kambuaya merupakan pemain yang berpengalaman dan sudah merasakan 28 caps bersama skuad Garuda. Musim ini dia juga tampil meyakinkan dan bermain dalam 13 pertandingan di Liga 1 musim ini bersama Dewa United. Egy Maulana Fikri buka suara usai dikritik netizen soal performanya menurun di timnas Indonesia. Pemain Dewa United, Egy Maulana Fikri, bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk membela timnas Indonesia ketika melawan Brunei Darussalam. Egy sebelumnya sudah dipanggil Shin Tae-yong saat melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday. Dalam laga itu, Egy sukses mencetak 1 gol sehingga membawa skuad Garuda menang 2-0 atas Turkmenistan. Sebelum melawan Turkmenistan, Egy sudah tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Mantan pemain FK Senica itu terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia pada Maret 2023 untuk laga FIFA Matchday melawan Burundi. Tapi ketika itu, ia tak bisa memenuhi panggilan lantaran sedang pemulihan cedera. Alhamdulillah saya senang masih dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Memang itu target semua pesepak bola untuk membela negara, ucap Egy kepada awak media dikutip dari Bolasport.com, Jumat 6 Oktober 2023. Egy pun menjelaskan mengapa permainannya sempat menurun sehingga tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia dari Maret sampai September 2023. Ya karena memang sepak bola itu bukan permainan individu. Jadi bagi saya ketika tim bagus, ya semua bagus. Ketika tim tidak performa, ya berarti semua tidak performan. Jadi tidak ada individu itu jelek, ini jelek karena setiap permainan itu semuanya bukan hanya 1 atau 2 pemain saja, ucap Egy. Egy menegaskan bahwa ia selalu menampilkan permainan terbaiknya demi bisa dilirik ke timnas Indonesia. Bagi saya sebagai pemain bola ya harus fokus saja dengan pekerjaan dan memberikan yang terbaik. Saat jatuh ya harus bangkit. Satu-satunya cara untuk bangkit kembali ialah bermain dengan baik, tutup Egy. Egy sebelumnya juga dipercaya untuk bermain membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Sayangnya, timnas U24 Indonesia gugur di babak 16 besar ajang multi-event terbesar se-Asia itu. Timnas Indonesia U17 sukses rebut kemenangan kedua di Jerman.
Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan kedua dari 3 laga uji coba yang telah dijalani selama menjalani pemusatan latihan di Jerman. Pada Jumat 6 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia berlatih tanding dengan VF Liter Osnabrück U19. Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-1 untuk Indonesia. 2 gol tim asuhan Bima Sakti di Sportplatz SW Oosterverein, Damme, ini diciptakan Djida Bin dan Muhammad Aulia Rahman. Pada 20 menit pertama tim lawan unggul dalam penguasaan bola dan Indonesia sulit untuk membongkar pertahanan lawan. Namun, berkat kegigihan para pemain, akhirnya melalui Djida Bin, Indonesia membuka gol lebih awal di laga ini melalui sepakan cantiknya pada menit ke-42. Memulai babak kedua Indonesia lebih percaya diri dalam membangun serangan. Bahkan beberapa kali Indonesia dapat melancarkan serangan, namun masih menemui jalan buntu. Gol kedua yang dinanti, datang di menit ke-80. Muhammad Aulia Rahman mencetak gol seusai memanfaatkan kesalahan lawan. Di menit ke-90 lawan memperkecil skor, dengan mencetak gol, memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri. Tim lawan dapat memperkecil skor pada menit ke-90. Aulia Rahman mengaku puas bisa mencetak gol di laga ini. Namun ia menilai skuad Garuda Asia masih bisa tampil dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah saya bisa mencetak gol perdana untuk Indonesia. Untuk pertandingan hari ini, saya cukup puas. Namun, kekompakan serta komunikasi kami harus lebih bisa ditingkatkan lagi, kata Aulia. Sebelumnya skuad Garuda, menang 1-0 atas SC Paderborn Youth U17 pada 2 Oktober. Satu-satunya gol Indonesia dalam pertandingan tersebut dilesakkan Nabil Ashura. Adapun pada uji coba pertama, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan menekan kekalahan. Bertemu TSV Meerbus U17 pada 27 September, Indonesia U17 dipaksa menyerah dengan skor 0-1. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jerman akan berlangsung hingga akhir Oktober. Pemusatan latihan ini adalah bagian dari persiapan tampil di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember.